Jadi dalam video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Risma Dwi Indriani. Nah, pokok bahasan yang akan kita ulas pada hari ini adalah ujian nafas sampel dependent untuk K sama dengan 3, yaitu dengan cara kita membandingkan perlakuan 1 atau Y1 dengan perlakuan gabungan antara 2 dan 3 atau Y2 dan Y3. Nah, untuk buku referensinya saya menggunakan buku dari Bapak Haji Fajri Ismail, yaitu Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial. Bukunya seperti ini, bisa kalian simak sembari kalian nanti bisa menonton video dari saya. Nah, saya sarankan untuk kalian itu agar tidak skip video ini, kalian tonton dari awal sampai akhir agar kalian itu tidak ada yang kelewatan, agar saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Enjoy this video. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, ini ada perlakuan 1 atau Y1, kemudian Y1 kuadrat, selanjutnya perlakuan 2 dan 3, atau Y2 dan Y3 ini. Kemudian Y2 dan Y3 kuadrat, yang terakhir ada sigma YI. Nah, ini kita menggunakan data yang halaman 315. Coba kalian buka. Itu ada data skor prestasi belajar. Nah, untuk yang perlakuan 1 itu adalah metode yang ceramah, sehingga kita tinggal substitusikan saja skor pada metode yang ceramah. Yang ceramah itu ada 3 kemudian 2754. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari Y1 kuadrat. Nah, ini kita tinggal kuadratkan saja kolom yang pertama ini. Jadi ini 9, 36, 25, 4, 49, 25. Kemudian yang ini 16. Nah, kemudian untuk yang perlakuan 2 dan 3 itu adalah kita mencari nilai tengah atau rata-rata antara yang metode 2 dan 3. Nah, di sini metode 2 dan 3 itu ada metode diskusi dan karya wisata, sehingga kita mencari rata-rata di antara keduanya. Nah, untuk data yang pertama itu kan ada yang diskusi kan 5 dan karya wisata kan itu 8. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 13. Kemudian kalau kita bagi 2 yaitu menjadi 6,5. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa menyelesaikannya sendiri, sudah saya beri contoh satu saja. Nah, di sini kalian bisa mengisi 6,5, 7,5, 5,5, selanjutnya 6,5, 8, dan yang terakhir 5,5. Nah, kemudian seperti yang tadi, untuk mencari kan Y1 kuadrat itu kan adalah hasil kuadrat dari perlakuan 1. Nah, untuk yang Y2 dan Y3 kuadrat itu tinggal kita kuadratkan dari perlakuan 2 dan 3. Nah, ini kalau kita kuadratkan menjadi 42,25. Yang selanjutnya yaitu 56,25, 30,25, 42,25. Ini 64, 30,25. Nah, untuk yang terakhir ini kan ada kolom sigma YI. Nah, sigma YI ini adalah penjumlahan antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2 dan 3. Sehingga untuk jika kita misalkan mau mengisi yang ini, kita perlu menjumlahkan 3 dengan 6,5, yaitu hasilnya berapa? 9,5. Yang ini sama, tinggal kita jumlahkan 12,5. Selanjutnya 12,5, selanjutnya
selanjutnya 7,5, selanjutnya 13,5, yang ini 13, yang ini ada 9,5. Nah, yang tabel yang ini kan udah kita isi semua, tinggal kita cari yang baris bawah ini. Nah, untuk sigma YI ini adalah penjumlahan antara semua perlakuan Y1. Kita jumlahkan saja, itu jumlahnya ada 32. Kemudian untuk yang sigma Y1 kuadrat ada 164. Yang sigma Y2 dan Y3 itu jumlahnya 46. Kemudian sigma YT kuadrat ada 307,5. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita mencari uji hipotesis. Kita menentukan yang pertama yaitu sigma XT kuadrat, kemudian sigma YT. Setelah itu mencari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar, dan jumlah kuadrat dalam. Nah, untuk menentukan sigma XT kuadrat itu rumusnya adalah sigma Y1 kuadrat dijumlahkan dengan sigma YT kuadrat. Nah, untuk yang sigma Y1 kuadrat itu kalian bisa buka halaman 319. Tadi yang sudah saya hapus. Sigma Y1 kuadrat itu adalah penjumlahan dari Y1 kuadrat. Jadi jumlahnya tadi ada 164. Kemudian kita jumlahkan dengan sigma YT kuadrat. Nah, sigma YT kuadrat itu adalah penjumlahan dari Y2 dan Y3 kuadrat. Itu jumlahnya ada 307,5. Sehingga kita dapatkan yaitu nilainya 471,5. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan sigma YT. Nah, sigma YT itu tadi sebenarnya udah kita peroleh, yaitu adalah penjumlahan antara sigma Y1 dengan sigma Y2 dan Y3, yaitu jumlahnya ada 78. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat total, yaitu rumusnya sigma YT kuadrat dikurangi dengan sigma YT dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, sigma YT kuadrat itu sendiri tadi nilainya adalah 471,5. 471,5. Kemudian kita kurangi dengan sigma YT kuadrat. Nah, sigma YT kuadrat itu sendiri adalah tadi sigma YT adalah 78, sehingga kita kuadratkan dibagi dengan N. N-nya itu, N besarnya itu adalah 14. Kita dapatkan nilainya 36,93. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar, yaitu jumlah kuadrat antar sama dengan sigma Y1 dikuadratkan dibagi dengan N kecil dijumlahkan dengan sigma Y2 dan Y3 dikuadratkan dibagi dengan N kecil, kemudian dikurangi dengan sigma YT dikuadratkan dibagi dengan N besar. Nah, untuk sigma Y1 kuadrat adalah penjumlahan dari sigma Y1 kemudian kita kuadratkan. Nah, tadi sigma Y1 itu adalah nilainya 32. Kemudian karena ini kuadratkan, ini kuadrat, langsung saja kita kuadratkan dibagi dengan 7. Kemudian kita tambah dengan sigma Y2 dan Y3. Sigma Y2 dan Y3 itu adalah 46. Sehingga ini 46 kuadrat dibagi dengan 7. Kita kurangi dengan sigma YT. Sigma YT itu tadi nilainya adalah 78. Kemudian karena ini kuadrat, kita kuadratkan dibagi dengan 14 yang besar. Nah, dalam perhitungan ini kita dapatkan nilainya yaitu 14. Kemudian untuk kita mencari jumlah kuadrat dalam,
rumusnya adalah sigma Y1 kuadrat dibagi dengan K sampai sigma Y7 kuadrat dibagi dengan K. Nah ini berhubung tadi ada 7 data, maka kita dari Y1 sampai dengan Y7. Berarti nanti kita mencarinya sigma Y1 kuadrat dibagi dengan K, sigma Y2 kuadrat dibagi dengan K, dan seterusnya sampai sigma Y7 kuadrat dikuadratkan dibagi dengan K. Kemudian kita kurangi dengan sigma YT dikuadratkan dibagi dengan N besar. Ini langsung saja ya, kita biar nggak kelamaan videonya. Ini sigma Y1 itu ada 9,5 kuadrat dibagi dengan K-nya itu adalah 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 12,5 kita kuadratkan dibagi dengan 2 sampai yang ke Y7. Kemudian kita kurangi dengan 78 karena sigma YT itu 78, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan 14, sehingga kita dapatkan nilai dari JK dal itu sendiri adalah 15,69. Oke teman-teman, kemudian kita akan mencari atau menghitung harga jumlah kuadrat residual, kemudian menentukan derajat bebas. Nah, untuk menghitung harga jumlah kuadrat residual itu sendiri, rumusnya adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat antar dikurangi dengan jumlah kuadrat dalam. Nah, tadi sudah kita sudah menghitung bahwa jumlah kuadrat total itu hasilnya adalah 36,93. Kemudian kita kurangi dengan jumlah kuadrat antar yaitu 14. Kemudian kita kurangi dengan jumlah kuadrat dalam yaitu 15,69. Nah, setelah kita kurangi hasilnya yaitu 7,24. Seperti itu. Kemudian kita akan menentukan derajat bebas. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari derajat bebas total. Nah, untuk rumus dari derajat bebas total itu sendiri adalah N besar min 1. Nah, N besar itu adalah jumlah sampel. Jumlah total dari semua sampel itu. Nah, jumlahnya itu adalah 14. Kemudian kita kurangi dengan 1, hasilnya 13. Nah, setelah itu kita mencari derajat bebas antar, yaitu rumusnya K kurangi 1. Nah, K itu sendiri tadi adalah jumlah perlakuan. Nah, jumlah perlakuan itu sendiri kan tadi ada 3 ya sebenarnya, tapi berhubung yang 2 dan 3 itu kita gabung jadi ada 2. Berarti 2 kita kurangi 1 menjadi 1. Kemudian untuk derajat bebas residual itu rumusnya N kecil min 1 dikalikan K dikurangi 1. Nah, untuk N kecil itu adalah banyaknya sampel yang berpasangan. Nah, banyaknya sampel yang berpasangan di sini itu adalah 7. 7 kemudian kita kurangi 1, kita kalikan dengan K. K-nya tadi 2, kita 2 dikurangi 1. Berapa? Berarti ini 6 dikali 1 sama dengan 6. Oh iya, ada yang kurang 1, yaitu kita mencari derajat bebas dalam. Nah, untuk mencari derajat bebas dalam, rumusnya adalah N-1. Derajat bebas dalam, rumusnya itu N-1. Nah, N kecil tadi adalah ini jumlah sampel berpasangan itu ada 7. 7 dikurangi 1 sama dengan 7. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan menghitung rata-rata jumlah kuadrat. Nah, dalam rata-rata jumlah kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah RJK-an, kemudian RJK dal, dan RJK residual. Nah, untuk rumus ini RJK-an itu adalah RJK-an dibagi dengan DB-an. Untuk yang lainnya itu sama, tinggal menyesuaikan yang tulisan yang bawah ini.
Nah, langsung saja ya, kita menghitung dari yang pertama itu adalah RJKan. Nah, RJKan kan JKan dibagi dengan DBan. Nah, JKan itu sendiri nilainya adalah 14. Kemudian kita bagi dengan DBan, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 14. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama. JKdal itu adalah 15,59. Kemudian kita bagi dengan DBdal, yaitu adalah nilainya 6. Sehingga kalau kita bagi hasilnya menjadi 2,62. Setelah itu untuk yang terakhir adalah untuk yang RJKres, yaitu JKres dibagi dengan DBres. Nah, untuk JKres kan nilainya 7,24. Kemudian kalau kita bagi dengan DBres, yaitu kan nilainya 6. Sehingga hasilnya adalah 1,21. Seperti itu. Nah, kemudian kalian buka halaman 321, kalian perhatikan yang poin itu. Kita akan menentukan F-tabel berdasarkan nilai DBan sama dengan 1 sebagai pembilang dan nilai DBres sama dengan 6 sebagai penyebut. Dengan menggunakan tabel F, diperoleh harga F-tabel untuk DBan sama dengan 1 dan DBres sama dengan 6 pada taraf signifikansi 0,01 dan pada taraf 0,05. Nah, jika kita ingin mencari taraf signifikansi nilai taraf signifikansi dari 0,05, nah ini kita cari yang 0,05 dulu. Silahkan kalian buka halaman 430 berapa ini tadi? 431. Nah, jadi kita mencari yang taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Nah, tadi kan pembilangnya itu kan sama dengan 1. Nah, untuk penyebutnya kan sama dengan 6. Nah, jadi yang perlu untuk cara mudahnya, untuk yang pembilang itu adalah sebagai kolom. Nah, yang penyebutnya itu adalah sebagai baris. Nah, jadi untuk taraf signifikansi 0,05, pembilang sama dengan 1 dan penyebut sama dengan 6, yaitu kita temukan bahwa nilainya itu berada pada baris ke-6 kolom pertama, yaitu adalah 5,99 seperti itu. Nah, kemudian yang untuk taraf signifikansi 0,01 kita bisa lihat halaman 433. Nah, sama kayak yang tadi. Nah, di sini hasilnya adalah 13,75. Nah, akan tetapi kok beda ya sama yang pada halaman 321. Nah, saya di sini lebih mengacu kepada tabel karena tabel itu udah ditulis sebelumnya ya. Maksudnya kita berpacu aja sama tabel, nggak usah pada yang ini penulis nih. Menurut saya ini adalah typo dari sang penulis seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan saja. Saya langsung jelaskan aja ya tanpa saya perlu tuliskan. Silakan kalian simak tabelnya. Yang tabel 11.6, tabel penolongan apa? Yaitu kita substitusikan jumlah kuadrat, kemudian derajat bebas, kemudian rata-rata jumlah kuadrat, F hitung, dan F tabel. Tadi kan udah kita hitung, tinggal disubstitusikan. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa karena kan F hitungnya itu tadi berapa, yang 0,01 F hitungnya itu kan tadi kita temukan hasilnya 11,57. Nah, kemudian yang F tabelnya itu kan hasilnya 13,75. Jadi F hitung kurang dari F tabel. Jadi kesimpulannya yaitu H0 diterima. Karena jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, dan karya wisata terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah.
Nah, kemudian untuk yang taraf alfa sama dengan 0,05, yaitu F hitungnya 11,57 kan. Kemudian yang F tabelnya itu kan 5,59. Jadi F hitung itu lebih dari F tabel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak karena F hitung lebih dari F tabel. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil adalah terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, dan karya wisata terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Nah, kita udah selesai membahas yang K sama dengan 3. Nah, untuk yang K sama dengan 4 ini langkahnya sama. Tinggal kalian lihat pada langkah-langkah untuk K sama dengan 3. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya ya. Jika kalian ada kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kalian share ke teman-teman kalian agar ilmu ini juga bermanfaat bagi orang lain juga. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Dan see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.